Halo Mbak Wiwi, sorry tadi terputus ya kayaknya lagi nggak bagus. Apa Mas? Halo Mbak Wiwi, sorry ini kayaknya jaringannya lagi kurang bagus tadi, sorry keputus. Iya, Kita lanjutkan ya Mbak Wiwi, nggak apa-apa ya. Oke, iya. Aku jadi tadi pikir pakai udah, tak bagus. iya, sorry. Oke, tadi sampai di lokasi ya, sampai di Sebatik nih Mbak Wiwi, ketemu beberapa stakeholder, difasilitasi tadi, dan kemudian mungkin kita masuk ke apa namanya? Ketika Mbak Wi udah benar-benar terjun nih di Sebatik. Nah, SGI sendiri itu sebenarnya programnya seperti apa sih Mbak? Apakah mengajar di SD atau seperti apa? Kalau Mungkin Mbak Wi bisa explore lagi. iya, kalau SG kan sebenarnya programnya itu jadi mengajarnya di SD, penempatannya di SD. Jadi kalau saya kan dapatnya di Sebatik Tengah. Kalau sebenarnya kalau untuk Pulau Sebatik itu kami ada 2 orang. Saya dengan teman saya di Sebatik Indo, Reza. Oke. Sebatik Induk itu di ini ya Mbak ya, di apa namanya? Desa apa Mbak? Nggak ada ngelewatin itu desa apa namanya, ngelewatin Sungai Nyamuk, lewat lagi dari Sungai Oh iya Nyamuk. iya iya. Oh Mbak Wi bukan di Sebatik Tengah ya? Sebatik Saya di Induk ya? Sebatik Tengah. Kalau teman saya di Sebatik Tengah, kalau teman saya bilang di Sebatik Indo. Kalau saya di Sebatik Oh, Tengah, oke. di Aji Kuning saya, di SD Aji Kuning. Iya. Itu di Sebatik selama kurang lebih 2 tahun berarti kemarin ya Mbak? Enggak, 1 tahun saja. Kalau jadi gini, kalau saya kan SG itu kontraknya 2013 sampai 2014. Nah, saya tahun kedua itu sudah bukan SGI lagi, sudah dari Dampetua Fakulti. Nah, waktu Oh kita iya. dengan GBN itu yang kolaborasi kita program itu saya sudah join di Dedekal Team, bukan di SGI lagi. Oke, jadi saya kira itu SGI-nya memang benar-benar 2 tahun. Ternyata ada program sendiri lagi dari Dompet Duafa ya Mbak? Iya, Nah itu nama kan programnya apa Mbak yang di tahun kedua? nih. Jadi nih, kan SG itu penempatan saya di SD kan 1 tahun. Nah, Mm-mm. pas 1 tahun selesai itu penarikan November 2014, saya itu ditawarkan, kan program itu kan bikin sekolah tapal batas kan dengan Dede Kaltim. Jadi akhirnya ditawarlah sama itu pimpinan cabangnya Dr. Hakim untuk dan juga sekolah tapal batas. Jadi akhirnya saya makanya saya balik lagi tuh 2015 Sebatik. Iya. Nah di tahun kedua itu apakah masih mengajar di SD yang sama atau programnya lebih luas lagi Mbak? Lebih ke pengabdian masyarakat ya, nggak hanya mengajar? Kalau kalau tahun kedua itu saya sudah tidak mengajar lagi di yang dulu, malah lebih luas program saya karena waktu itu kan saya disuruh jadi koordinator program program pendidikan, dakwah, kesehatan, sama ekonomi. Jadi lebih luas cakupannya. Oke, I see. Nah di Sebatik Tengah sendiri kan ada yang spesial sebenarnya Mbak, namanya Sekolah Tapal Batas. Nah apakah Mbak Wiwi sejak awal ditempatkan sebagai guru SGI itu sudah terlibat langsung bersentuhan dengan program-program STB atau di tahun kedua baru mulai bersinggungan? Nah, terkait sekolah tapal batas itu juga ini nih insiden sebenarnya. Secara tidak sengaja kan waktu saya masih di SGI ada kunjungan dari orang-orang dari pusat, dari Doha pusat. Akhirnya saya kontak Pak Harman, camat. Pak camatnya masih Pak Harman kan.
Nah, itu Pak Harman waktu tidak ada di tidak kedua dinas kemana begitu. Akhirnya beliau mengarah saya untuk ini kemudian tidak. Bermulalah dari situ bertemu Ibu Suraida. Akhirnya ngobrol. Beliau itulah banyak memberikan ini kan cerita terkait para TKI yang dari Bergusung. Akhirnya pihak pusat itu kayaknya tertarik kan. Nah, sepulang dari sebatik itu satu bulan rasanya. Tidak sampai sebulan kayaknya. Datang ada satu orang lagi dari pihak Dedekal tim disuruh untuk survei untuk make sure apakah memang program sekolah itu dibutuhkan untuk anak TKI. Nah, di situ saya pertama kali tuh diajak sama Pak Harman, Pak Camat, sama staf kecamatan pergi ke Bergusung. Terus saya itulah bersama dengan itu yang salah satu dari dompet bakal waktu itu Mbak Elin. Beliau lah yang disuruh untuk surveikan untuk sure apakah program itu dibutuhkan tidak. Akhirnya kami berangkatlah ke sana, ke Bergusung. Kami di Bergusung ketemulah sama warga para TKI di sana, ngobrol, kira-kira mereka itu jauh mana sih sebenarnya kebutuhan mereka untuk anak-anak mereka sekolah kan. Akhirnya saya sempat tuh ngobrol sama beberapa orang tua di sana kan. Terus saya sempat bertanya kan, Pak, gimana kira-kira kalau kita buatkan sekolah, kira-kira anaknya mau disekolahkan atau tidak? Dia bilang, tapi malah sebenarnya berharap ada sekolah karena di Bergusung itu kan tidak ada akses sama sekali. Jadi akhirnya itulah nih dirinya terketuklah hati kan. Jadi sebenarnya tadi pulang di Bergusung, saya diskus sama teman itu dari Dompet Bakaltum. Akhirnya itulah kami rancang-rancang desain kira-kira apa yang bisa buat. Akhirnya saya tiba-tiba cetus ide saja tuh hanya sekolah Tapal Batas. Berarti Mbak Wiwi termasuk salah satu yang terlibat aktif di awal pendirian STB ya Mbak ya? Iya, cuman kan yang memang lebih banyak porsinya tuh Ibu Suraida yang buat masuk. Sebenarnya itu yang membantu tuh dari pihak Pak misalnya sekali Pak Mardin, Pak Camat Harman, dan beberapa staf kecamatan juga. Nah, sebelum kita explore lebih jauh lagi soal sekolah Tapal Batas, karena kan alhamdulillah sekarang sudah jauh lebih baik ya Mbak ya, dibanding dengan dulu waktu Mbak Wiwi awal, kami hadir gitu angkatan pertama. Nah, sebelum ke sana, selama mungkin 1 tahun pertama, itu hal-hal unik apa aja yang Mbak Wiwi temuin di Sebatik? Karena kan Sebatik ini unik banget ya. Waktu kami datang tuh masih kena roaming gitu ya. Kemudian masih sering nemuin transaksi pakai ringgit gitu, dan banyaklah hal-hal unik lain. Nah, kalau Mbak Wiwi sendiri di awal-awal tuh nemuin apa aja yang unik-unik Mbak di Sebatik? Iyalah, sekolah begitu. Kayak kaget-kaget aja kan, maksudnya pas sampai di Sebatik itu ya Allah, kok bahasanya orang sini kayak bahasanya Upin Ipin, bahasa campur ini kan sama Malaysia. Aduh, saya juga mes tuh waktu pertama kali sampai di sekolah kan, anak-anak ini kan bahasa mereka kan itu perpaduan juga Malaysia sama Indonesia ya. Jadi iya benar. Iya, berarti masih kurang lebih sama lah ya yang dengan kami rasakan waktu di tahun 2015-an itu ya Mbak Wiwi. Nah, untuk iya. Oke, lanjut Mbak Wiwi.
kali saya tiba itu kan saya juga ini, apa namanya, tidak langsung ke sekolah penempatan. Jadi pas sampai di pas sampai di Sebatik itu, pas saya sudah diperkenalkan pada sekolah, tapi ya, saya langsung ya cari tinggalkan. Jadi hari baru saya ketemu anak-anak. Oke, jadi kita balik lagi ke sekolah tapal batas Mbak Wi. Nah, di STB sendiri itu pertama kali diadakan program belajar mengajar, itu muridnya berapa awalnya Mbak Wi? Iya kan, nah tapal batas itu kan awalnya itu saya sebenarnya waktu bikin konsep survei di Bergusung itu, dalam bayangan saya kan sekolah tapal batas itu kita hanya buatkan sekolah singgah. Awalnya ya dalam pikiran saya itu sekolah singgah. Tapi ternyata luar biasanya Ibu Suraida itu, beliau bisa ini kan bisa ngurus semuanya sampai perizinan dan segala macam. Akhirnya jadi sekolah madrasah. Awalnya kan banyak kan anak-anak yang sekolah di tapal batas itu, mereka juga banyak yang sekolah di itu SD. Ada berapa sih yang ada di Lordes itu? Ada kan Oh SD. iya iya, benar-benar ada. Jadi ada beberapa siswa itu sebenarnya ya dari Lordes. Yang akhirnya cuman kan perbedaannya kalau di sekolah tapal batas kan kita kayak itu. Akhirnya setelah dibuatkan konsep itu, akhirnya jadi kayak sekolah asrama karena anak-anak kan bisa nginap di sekolah. Jadi ketika mereka paginya itu dapat pembelajaran ini, pembelajaran umum, terus sore atau malamnya itu Ibu Suraida ada memberikan ini kan penguatan lebih kepada ini hal-hal yang berbau ini pendidikan Iya. agama. Nah, ini Mbak Wiwi, mungkin saya juga share sedikit ya pengalaman pertama kali ke sekolah tapal batas. Itu unik banget. Jadi sebelumnya memang kami udah dapat brief nih dari Amar, karena Amar kan udah survei duluan di Sebatik gitu. Jadi digambarkanlah bahwa ada sekolah tapal batas, kondisinya seperti itulah. Nah, waktu pertama kali sampai di Sebatik, itu kalau nggak salah hari kedua atau ketiga gitu ya, ketemu Mbak Wiwi, terus ngobrol, terus kalau nggak salah Mbak Wiwi bilang nanti hari apa gitu, datang ya ke sekolah tapal batas, nanti kalian saya minta untuk jadi juri lomba 17-an kalau nggak salah. Nah, waktu itu ekspektasi saya memang benar-benar ada lomba yang meriah gitu ya, udah disiapkan gitu. Tapi ternyata pas baru sampai sana itu belum ada persiapan sama sekali. Ternyata kita juga ikut jadi panitianya ya waktu itu Mbak Wi, bikin lomba-lombanya gitu ya. Jadi Oh itu apa namanya? aku lupa. Iya, yang lomba 17-an itu. Jadi waktu itu ada beberapa anak GBN lah, ada Dadan, ada siapa lagi ya? Wildan Mahfud kalau nggak salah. Nah itu kita kira kita apa namanya udah siap gitu jadi juri, gitu. Tapi ternyata kondisinya berbeda. Nah itu pengalaman yang unik banget sih gitu, dan langsung terkesan banget dengan anak-anak yang ada di sana, luar biasa. Kita langsung ketemu Umi waktu itu diceritakan. Nah jadi memang ada energi yang ya mungkin bisa dikatakan nggak bisa ditemukan di tempat lain lah. Nah itu mungkin alasan mengapa guru-guru, relawan, dan Umi sendiri masih bertahan di sekolah tapal batas. Nah untuk Mbak Wi sendiri itu terakhir kali ke sekolah tapal batas kapan Mbak Wi? Sebelum saya itu hamil Kamila kan saya kan kelar tugas itu pas 2015. Jadi karena pas saya selesai dari Kaltim itu, saya juga sudah ini kan sudah palingan kalaupun ke sekolah tapal batas, palingan pas 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 ada ini ada keperluan terus atau di misalnya ada kontak sama
Ibu Suraidah. Tapi beberapa kali saya itu sih tempat rutin ngajar di sekolah, semua anak-anak. Tapi sudah yang di lokasi yang baru juga. Kan sekarang sekolah tempat sudah pindah lokasi kan. Kalau di lokasi yang lama sih pas saya zaman sebelum saya kelar SGI pun, saya pas zaman SGI itu kalau misalnya ada sore waktu luang, saya biasanya juga ini ketemu anak-anak di sekolah tempat batas. Iya, oke. Jadi sekolah tapal batas itu sebenarnya bukan hanya sebagai ini, sebagai sekolah aja, tapi itu kayak rumah. Jadi kita bisa sekolah juga itu kita bikin pelatihan untuk ibu-ibu kader ekonomi. Terus kita juga bikin kegiatan parenting untuk ibu-ibu. Jadi kayak ini, kayak pusat kegiatan begitulah. Jadi bukan hanya sekolah untuk anak-anak, sebenarnya sekolah tapal batas itu. Iya, jadi ya unik banget ya sebenarnya sekolah tapal batas ini. Dan alhamdulillah sekarang udah bangunannya udah lebih permanen ya Mbak Wi. Kalau dulu kan masih panggung ya. Terus tempat mandinya tuh, iya, tempat mandinya tuh ya kondisinya seperti itulah. Tapi waktu itu kita juga, iya, iya. Nah, sebenarnya aku penasaran banget nih sekarang kondisinya udah seperti apa gitu. Tapi yang pasti jauh lebih baik. Gitu. Mudah-mudahan lah ada kesempatan nanti suatu hari bisa visit lagi, ketemu Umi, ketemu anak-anak di STB. Nah Mbak Wiwi, ini kan juga apa ya, mungkin menginspirasi teman-teman GBN nih, yang ketika pengabdian kemudian Mbak Wiwi punya cerita yang sangat unik gitu ya. Jadi nggak hanya setahun 2 tahun mengabdi, tapi ternyata pada akhirnya seterusnya di Sebatik. Nah, ini terkait dengan Mbak Wiwi ketemu jodohnya di lokasi pengabdian. Nah, ini bisa cerita nggak Wiwi, Mbak Wiwi, gimana apa namanya bisa kemudian pada akhirnya menikah dengan Mas Rizal? Gitu. Iya, jadi apa namanya? Jadi pas tahun kedua baru saya itu kan sepulang dari itu apa namanya, sepulang dari kelar tugas SGI pulang ke Makassar dulu tuh, pulang ke Makassar baru balik lagi ke Sebatik untuk itu kontrak dengan PT Kaltim. Jadi pas tahun kedua saya balik itu barulah Mas Rizal itu kan, Rizal itu untuk bicara untuk lebih serius. Ini itulah karena itu. Iya, jadi Mbak Wiwi ternyata juga teman-teman GBN banyak yang mengikuti jejaknya Mbak Wiwi ya, meskipun nggak apa namanya, ada beberapa yang tidak berjodoh dengan orang Sebatik asli gitu, tapi mungkin sesama relawan gitu, satu angkatan gitu. Dan juga ada nih si awal ya, angkatan kedua itu yang pada akhirnya dapat jodoh orang Sebatik ya, menikah dengan Septi gitu. Jadi kayaknya nih Mbak Wiwi nih yang menginspirasi teman-teman GBN yang pada akhirnya mendapatkan jodohnya di lokus pengabdian gitu. Nah setelah apa namanya beberapa tahun di Sebatik gitu ya Mbak Wiwi, apakah ada perubahan yang signifikan ya Sebatik sejak pertama kali Mbak Wiwi datang sampai mungkin ketika Mbak Wiwi terakhir di Sebatik tahun 2019 ya kalau nggak salah. Nah itu kira-kira apakah ada perubahan yang signifikan, pembangunan atau apa gitu Mbak Wiwi? Iya, jelas. Jadi setelah saya SGI angkatan pertama itu kan pas zaman saya tugas di Sebatik itu kan ada beberapa juga program yang dengan kami SGI, ada dari SM3T, ada Indonesia Mengajar, dan setelah itu banyak lagi tuh program-program sosial yang kirim relawan ke Sebatik.
Dan mungkin karena itulah banyak diekspos, akhirnya sebatik sudah lambat laun itu akhirnya banyak program-program bantuan. Saya sempat waktu itu, waktu di tugas tahun kedua itu ada bantuan dari Telkomsel, apa segala macam, banyak lah. Terus yang sejak awal pas saya sampai pada itu, jalanan dari akses tempat saya ke pelabuhannya itu kan, aduh rusak parah itu kalau hujan. Tapi pas menjelang tahun saya kedua yang mulai itu, nah dan sekarang juga kayaknya Sebatik itu udah inilah kayaknya udah lumayan maju. Beda aja pertama kali. Udah keluar dari wilayah 3T kali ya Mbak ya? Iya. Iya dulu kan kayak Kuning tuh cari rumah makan, cari tempat-tempat untuk ini makan kayaknya masih susah kan. Belum banyak warung seperti sekarang 9 banyak sekali. Iya, nah kami sendiri generasi Bakti Negeri itu nggak nyangka juga Mbak Uwi. Awalnya itu kan cuman 3 tahun roadmap pertama. Ternyata berlanjut sampai 7 angkatan gitu. Jadi unexpected juga gitu. Dan alhamdulillahnya dari angkatan ke angkatan tuh menyaksikan benar ya gimana perubahan Sebatik yang dulunya kami masih kena roaming, masih listrik belum masuk, di Maspul listrik belum masuk loh waktu itu Mbak Wi, dan jalannya juga masih susah, dan ya alhamdulillah sekarang sudah berkembang jauh lebih maju gitu. Maka dari itu kayaknya angkatan 8 ini mengubah atau apa namanya coba membuka lokus baru nih Mbak Wiwi. Nah menurut Mbak Wiwi, apa pendapat Mbak Wiwi soal GBN sejak pertama kali kenal dan sampai sekarang angkatan 7 dan kemudian angkatan 8 akan move dari Sebatik. Nah Mbak Wiwi kira-kira setuju nggak atau kita tetap harus di Sebatik nih? Silakan Mbak Wiwi. Kalau saya sih sebenarnya kalau memang mau cari medan yang lain juga sebenarnya banyak sih kalau di Kabupaten Nunukan ya. Karena kan setahu saya selama saya tugas itu teman-teman saya yang lain kan juga banyak di pulau, ada yang di Semenggaris, ada yang di Sebuku, ada yang di Tulin Onsoy, dan penempatan mereka tuh memang lebih ekstrim dibanding saya. Jadi penempatan yang kalau di Kabupaten Nunukan itu memang yang paling boleh dikatakan yang paling enaknya itu di Sebatik. Pertama, aksesnya jauh lebih dekat dari Nunukan. Yang kedua di Sebatik lebih ramai dibanding daerah yang lain. Kayak di Semenggaris, ada satu penempatan teman saya di Semenggaris itu nggak ada sinyal di situ. Dan itu aksesnya jauh. Ada sekitar 1 jam kali kalau mau ke Nunukan naik speedboat. Tapi lebih parah yang ke Nunukan sama Sebuku, jauh lagi. Dan biaya transportnya speedboatnya lebih mahal, makanya biaya di Nunukan itu biaya hidupnya tinggi, soalnya transportasinya kan agak lumayan mahal kan. Kalau dengan relawan GBN sendiri Mbak Uwi berapa angkatan yang ketemu ya? Saya sampai angkatannya si Bram. Angkatan berapa sih si Bram? Apa saya? 3. Oh iya, angkatan ketiga. Bram waktu itu kan masih sempat silaturahmi, masih sempat ketemu, tapi sudah saya juga waktu itu kan sudah sudah agak berkurang aktivitas saya karena sudah ada anak kan waktu itu. Iya. Kayaknya kalau saya nggak salah ingat itu waktu zamannya Bram tugas itu ada Gia waktu itu. Iya. Karena angkatan selanjutnya kan udah ke Sebatik Barat kalau nggak salah ya. Jadi angkatan Bram lah yang terakhir di Sebatik Tengah, Mbak. Agak kurang sudah aktivitasnya kan. Iya benar. Nah Mbak Wiwi sendiri ketika di dunia kesukarelawanan itu sebetulnya ada nggak sih
tokoh yang menginspirasi kenapa Mbak Wiwi benar-benar mau terjun, terlibat, bahkan bertahun-tahun ya bisa dikatakan. Mungkin Mbak Wiwi bisa explore tentang itu. Kalau tokoh saya nggak ada sih yang tokoh yang khusus untuk ini. Cuman waktu itu aja sih, waktu saya saat program yang diinisiasi Pak Baswedan itu Indonesia Mengajar, di situ juga sebenarnya saya banyak membaca tentang profil-profil relawan itu. Selebihnya itu lebih kepada ini pas itu saya sebenarnya awal-awal pun sebenarnya masih kayak belum total juga untuk betul-betul terjun di dunia itu untuk jadi relawan, tapi pas gabung di sekolah ya itu belajar itu mulai semakin ini kan semakin menemukan kayaknya passion saya di sini kayak. Kalau SGI sendiri masih aktif nggak sih Mbak Wi sampai sekarang atau sudah berganti program? Kalau program seperti saya, program reguler itu sudah tidak ada. Tapi untuk program yang lain yang diinisiasi Sekolah Guru Indonesia masih ada, kayak program kayak sekolah literasi, tapi dia sudah tidak seperti program kayak reguler seperti saya. Kalau sekolah literasi itu kayak ini aja, kayak memberikan training ke daerah-daerah. Jadi tidak seperti saya yang merekrut, hire orang gitu, baru terus ikut pelatihan, ikut kuliah di kampus, terus penempatan. Saya itu angkatan 7, angkatannya hari ini Dena itu angkatan terakhir tuh. Setelah itu program-program masih seperti sih, programnya sudah ini berbeda. Iya. Nah di Sebatik sendiri Mbak Wiwi kan ada beberapa tokoh tuh yang ya cukup menonjol lah gitu. Salah satunya Pak Camat Harman, waktu itu kan saya juga masih menyaksikan beliau sebagai Camat Sebatik Tengah. Nah kami sendiri sebenarnya ada cerita unik ya, jauh sebelum ke Sebatik gitu, di salah satu kamar kos teman kami itu ternyata ada ini berita Pak Harman diliput oleh Kompas gitu. Kalau nggak salah judulnya apa gitu, camat yang menginspirasi atau apa. Nah setelah jadi waktu ke Sebatik ketemu Pak Harman, berinteraksi banyak berkali-kali gitu, dan waktu kami pulang ke Jogja lagi baru sadar, ternyata dulu yang kita lihat ini Pak Harman gitu, dan kita selama 2 bulan ketemu. Nah Mbak Wiwi gimana nih kesannya dengan Pak Camat sendiri seperti apa? Karena kan waktu kami di lapangan tuh kayaknya kolaborasi Dede, Pak Camat, Umi, dan beberapa stakeholder lain yang juga sangat aktif tuh kayaknya membantu banget gitu untuk para relawan. Alhamdulillah sih, saya salah satu daerah penempatan saya itu bersyukurnya karena saya ada support system stakeholder yang ini bagus, kan Pak Camat, Pak Desa juga bagus. Jadi beberapa teman saya itu bahkan ada satu teman saya itu yang selama setahun penempatan dia sekalipun belum pernah ketemu Pak Camatnya. Iya. Dan kami juga surprise Mbak Wiwi karena tahun 2015 itu ternyata Jogja itu kan Desa Panggung Harjo itu desa terbaik nomor 1 ya kalau nggak salah. Dan ternyata Maspul itu terbaik nomor 2 gitu. Jadi kami dari Jogja ketemu desa terbaik satunya, dan kami kira ketika kami ke Sebatik itu yang notabene di pikiran kami waktu itu pelosok jauh dari Jakarta, dari Pulau Jawa gitu. Tapi ternyata malah justru desa terbaik nomor 2-nya di Maspul gitu. Jadi kami cukup beruntung juga. Ternyata belajar lagi banyak gitu di Sebatik. Nah, ternyata apa ya yang selama ini kita pikirkan
notabene daerah 3T itu masih banyak hal yang ini, tapi Kabar ternyata juga baik, dari sisi ada yang iya. nyapa di Ya ada Weni nih Mbak Wiwi. iya. Nah Mbak Wiwi sendiri ketika pengabdian itu belajar banyak juga nggak dari masyarakat di Banyak. Pulau Sebatik? Iya, nah, alhamdulillah sih saya tuh selalu merasa beruntung lah, mesti dapat penempatan yang dimana saya tuh bisa ini dapat stakeholder yang bagus kan, jadi supportnya itu luar biasa, jadi saya juga bisa alhamdulillah sih. Saya aja kalau ingat-ingat buka-buka itu kan, buka-buka file sendiri, saya amazed sendiri sih akhirnya bisa bikin program-program seperti itu. Saya malah lucunya tuh waktu kontrak pertama sama Dede Kaltim itu kan, dalam bayangan saya tuh saya dikontraknya untuk jadi koordinator program pendidikan. Nah, ternyata saya disuruh juga tuh untuk ini klaster. Jadi namanya klaster tapal batas. Klaster tapal batas itu mengkoordinir untuk program ekonomi, dakwah, kesehatan dan pendidikan juga. Sempat sebenarnya saya itu kan saya underestimate kan, karena apa saya bisa ya kan, kalau bidang saya kan pendidikan aja, jadi saya tuh apa program yang lain selain pendidikan. Ternyata alhamdulillah karena Pak Camatnya Pak Harman waktu itu support, terus Pak Desa juga luar biasa supportnya, dan orang-orang itu dokter-dokter di puskesmas lumayan itu juga mereka support sekali program-program kita kan. Dan kayaknya bukan hanya mereka, semua kayaknya stakeholder yang di Sebatik itu ini ya, maksudnya welcome sekali. Jadi saya Iya, luar biasa Mbak Wi. Terus ini Mbak Wi, kita kan benar-benar intens kolaborasi waktu itu di Saudara Sebatik Festival ya. Itu bagi saya pribadi sangat berkesan banget lah. Ini juga ada Mas Mubin ini dari Indonesia Mengajar ya. Ada Wildan juga. Nah kita sedikit nostalgia nih balik ke Saudara Sebatik Festival. Kalau dari beberapa remaja Sebatik itu bilang ke kami bahwa baru pertama kali Sebatik ada kegiatan yang sedemikian, dan waktu itu ya bisa kita anggap cukup meriah dan berhasil lah gitu Mbak. Nah menurut Mbak Wiwi, apa benar di Sebatik baru ada kegiatan yang semacam Saudara Sebatik Festival itu pertama, atau sebelumnya udah ada dan seperti apa gitu? Iya, baru pertama kali, makanya tuh saya entah kenapa ya, waktu ketemu pertama kali dengan teman-teman GBN angkatan 1 tuh saya langsung ini merasa klik kan, kayak seperti. Jadi saya memang ekspektasi saya itu besar terhadap teman-teman GBN waktu itu, karena saya merasa bahwa saya ada teman untuk ini program-program sosial di Sebatik. Makanya waktu bikin itu Saudara Sebatik Festival itu saya juga antusias, karena itu memang kegiatan yang ini baru pertama kali ada di Sebatik, belum pernah ada kegiatan seperti itu. Iya, jadi waktu itu bisa dikatakan ya prosesnya singkat ya, dengan persiapan apa adanya, tapi karena didukung oleh relawan, kemudian ada tokoh-tokoh gitu ya, Pak Camat, Pak Desa, Mbak Wiwi, dan berulang kali kita ketemu dengan Pak Bupati juga kalau nggak salah Mbak Wiwi ya. Nah itu yang membuat ya, semuanya di luar dugaan. 2 hari acaranya berjalan dengan baik, meskipun saya ingat waktu itu berapa kali Pak Camat marahin kami sebagai panitia ya kan, terlambat karena apa, tapi itu sangat berkesan ya bagi kami, dan ya alhamdulillah bisa memberikan penampilan terbaik lah dari teman-teman GBN kepada masyarakat Sebatik. Dan alhamdulillahnya itu berlanjut sampai terakhir kemarin di angkatan ke-7. Cuman karena memang 2 angkatan kalau nggak salah sedang masa pandemi, jadi ya mungkin nggak seluas ketika tidak pandemi begitu. Nah harapannya memang setelah nanti GBN
udah nggak di Sebatik lagi, ada program-program yang bisa diinisiasi oleh teman-teman lokal mungkin ya. Justru remaja-remaja atau anak-anak SMA atau relawan-relawan lokal itu yang menginisiasi kegiatan serupa setiap tahun. Nah, Mbak Wiwi, untuk ke depan, Mbak Wiwi apakah ada rencana lagi untuk terlibat aktif di dunia kesukarelawanan atau gerakan sosial, atau bahkan justru mungkin ke level sosial politik kali? Karena Mbak Wiwi kan udah aktif banget nih. Mungkin bisa diceritakan Mbak Wiwi untuk plan ke depannya. Iya sih, kalau rencana ke depan saya sih belum tahu ya apakah masih akan itu, tapi ada sih beberapa. Kan sekarang juga palingan isi lebih banyak support. Sekarang kan alhamdulillah sudah ada rumah baca perbatasan. Paling lebih banyak ngasih itu sih, ngasih kekuatan ke adik-adik relawan untuk aktif bikin itu program-program kegiatan sosial kayak gitu. Jadi lebih kepada ini sih, lebih kepada ini saja, menggerakkan adik-adik yang ada di Sebatik kayak begitu aja. Iya, jadi kami juga sebenarnya Mbak Wiwi banyak terlibat banget ya mendampingi teman-teman GBN. Bisa dikatakan sebetulnya ya Mbak Wiwi advisor atau penasihatnya GBN lah sebenarnya selama ini, meskipun informal gitu ya, sering ke saya, ke Bram, dan ke teman-teman yang lain. Jadi meskipun terpisahkan jarak gitu dan waktu, tapi alhamdulillah Mbak Wiwi juga masih terlibat aktif lah sebenarnya ya di dunia kesukarelawanan. Jadi karena waktu juga Mbak Wi, mungkin kita akhiri dengan Mbak Wi kasih nih semangat, tips dan trik kepada teman-teman relawan secara umum dan secara khusus ke GBN Angkatan 8 supaya tetap giroh pengabdiannya itu luar biasa meskipun situasi masih pandemi. Ya, waktu dan tempat silakan. Iya, kalau saya sih cuma mau bilang menjadi relawan itu saya itu selalu menganggapnya sebagai hidayah yang Allah berikan ke kita, karena tidak semua orang terketuk hatinya untuk menjadi relawan, karena relawan itu kan pasti kita lebih banyak meluangkan, ibarat kata ini ya, kalau mungkin kata orang lebih banyak mengorbankan lah mungkin waktu dan bisa saja juga bentuknya materi. Tapi saya kalau dari pengalaman saya, karena fokus saya waktu itu pas jadi relawan bukan ke hal-hal yang seperti itu, saya lebih kepada fokusnya apa dalam diri saya yang bisa saya berikan ke orang yang ada di lokasi penempatan saya. Jadi akhirnya yang masuk itu hal-hal yang justru secara tidak sengaja bikin kita sebenarnya jauh lebih bahagia, walaupun mungkin kata beberapa orang kita ini justru kita yang ini pengorbanan yang kita lakukan itu sebenarnya justru kembalinya ke kita tuh lebih banyak. Dan kalau saya sih itu yang saya rasakan selama jadi relawan. Jadi untuk teman-teman GBN yang persiapan untuk nanti selanjutnya di penempatan yang baru, saya cuma mau bilang fokuslah pada hal-hal yang kalian miliki, dan apa yang kalian miliki itulah yang kalian maksimalkan untuk beri ke orang-orang yang ada di penempatan. Saya malah kalau kata orang kan kayaknya kalau kita penempatan di daerah pelosok itu mengerikan lah, misalnya kayak nggak ada sinyal, takut lah apa, terus ketemu dengan orang di sana kira-kira baik atau tidak, kan itu kan kayaknya hal-hal yang membuat kita lebih cemas kan. Kalau saya sih jujur pada saat saya masih di Bogor persiapan untuk ke Sebatik waktu itu, justru dalam kepala saya itu saya tidak memikirkan hal-hal yang seperti itu. Saya malah fokusnya, aduh apa ya yang saya bisa bikin nanti, program apa di situ, kegiatan apa yang saya bisa buat. Saya lebih banyak berfokus pada itu. Jadi hal-hal yang membuat saya takut tuh tidak pernah terlintas di kepala saya.
dan justru kalau kita fokus pada hal-hal yang membuat kita ini kan mempersiapkan diri untuk memberikan yang terbaik, justru percaya saja ada aja kebaikan. Saya aja kalau dilihat-lihat saya tidak pernah percaya, maksudnya kayak tidak percaya begitu. Ternyata saya bisa bikin program yang alhamdulillah di luar dari ekspektasi saya. Itu kan kebaikan-kebaikan yang bisa jadi datang itu tanpa kita sadari, dan itu kan pertolongan Allah semuanya yang datang ke kita. Kita tidak pernah sangka. Iya, bener banget Mbak Wi. Dan mungkin terakhir ya, teman-teman, terima kasih banget ya sekali lagi Mbak Wi udah mau sharing bareng kita. Dan mudah-mudahan nanti teman-teman yang belum sempat hadir bisa menyaksikan tayangan ulang dari live ini gitu ya. Dan Mbak Wi, semoga sehat selalu ya Mbak Wi. Dan tadi saya catat dari Mbak Wi bahwa semakin banyak kita memberi, ya membantu orang lain dengan tulus, itu kembali ke kitanya lebih banyak lagi. Nah, jadi teman-teman relawan, teman-teman GBN Angkatan 8, jangan ragu ya, jangan takut dengan situasi yang dibayangkannya di lokasi pengabdian. Persiapkan aja, beri yang terbaik, insya Allah nanti kembali ke kitanya lebih banyak. Ya, terima kasih itu tadi teman-teman sharing kita bersama Mbak Siti Dwi Arini atau Mbak Wiwi. Beliau adalah relawan Sekolah Guru Indonesia, lokasi penempatan di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara. Dan alhamdulillah, insya Allah beliau tetap membersamai kita di komunitas generasi bakti negeri, meskipun formal. Dan mudah-mudahan nanti suatu hari kita bisa ketemu lagi. Oke, demikian Mbak Wi. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Mbak Wi. Sama.